Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valencia Gunawan dengan NIM 211251006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Ketika Ruang Digital Kehilangan Etika pada Kasus Pelecehan Verbal Mahasiswa FHUI sebagai cerminan krisis karakter. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah kasus ini bukan sekadar sebagai gosip, melainkan melalui kacamata pendidikan karakter untuk mengungkap krisis moral di balik layar. Perlu diketahui dulu latar belakangnya. Yang pertama itu paradoks di era digital. Jadi kemajuan teknologi itu berbenturan dengan rendahnya tanggung jawab dan etika dalam berkomunikasi. Kedua, ada wabah etika daring, di mana perundungan itu dinormalisasikan dan ujaran merendahkan sering terjadi di ruang percakapan tertutup. Yang ketiga, ada kasus FHUI sendiri, di mana dugaan pelecehan verbal dan objektifikasi perempuan yang ironisnya terjadi di Fakultas Hukum sendiri. Dan yang terakhir ada krisis karakter, yaitu kecerdasan intelektual tinggi yang ternyata nggak sejalan dengan kematangan moral. Lanjut ke rumusan masalah pada kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana kronologi dan bentuk krisis karakter dalam kasus dugaan pelecehan verbal pada grup percakapan mahasiswa FHUI. Yang kedua itu bagaimana analisis kasus tersebut ke dalam teori pendidikan karakter. Di sini saya mengambil teori Thomas Lickona. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan munculnya krisis karakter dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir, ada bagaimana solusi dan strategi penguatan pendidikan karakter untuk mencegah terjadinya kasus serupa di lingkungan pendidikan. Kita bahas dari kronologi kasusnya dulu nih. Yang pertama itu pada tanggal 10 April 2026, 16 terduga pelaku secara tiba-tiba meminta maaf tanpa penjelasan yang utuh di dalam grup chat angkatan. Lalu karena bingungnya mahasiswa yang lain, pada tanggal 11 April 2026, keesokan harinya, unggahan akun X @sampahfhui membocorkan tangkapan layar percakapan angkatan 2023, yaitu berisi pelecehan verbal pada mahasiswa dan dosen perempuan. Dari situ, respon publik menjadi sangat panas, dan pada tanggal 13 sampai 14 April 2026, BEM dan Dekanat FHUI menggelar sidang terbuka dan forum terbuka antara terduga pelaku dan pihak korban hingga dini hari. Lalu pada tanggal 15 April 2026, teridentifikasi 27 korban, diantaranya yaitu mahasiswa perempuan dan dosen perempuan. Pada peristiwa di tanggal itu juga, Ketua BPM mundur, Universitas Indonesia mengambil alih investigasi resmi. Lalu pada pasca investigasi, universitas memproses sanksi etik dan akademik secara independen tanpa sekadar tunduk pada opini publik. Sebelum kita menganalisa kasus tersebut ke dalam teori Thomas Lickona, perlu diketahui yaitu ada 3 kerangka teori dari Thomas Lickona. Yang pertama itu ada moral knowing, di mana kemampuan memahami nilai benar atau salah dan menimbang konsekuensi dari sebuah tindakan. Yang kedua ada moral feeling, di mana kemampuan memiliki empati, rasa hormat dan kepedulian tulus terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada moral action, yaitu kemampuan mewujudkan pemahaman dan empati ke dalam perilaku serta eksekusi nyata. Yaitu syarat mutlaknya itu mengetahui yang benar, knowing, dan akan sepenuhnya sia-sia jika tanpa empati, feeling, dan eksekusi nyata, yaitu action. Mari sama-sama kita analisa kasus tersebut ke dalam teori Thomas Lickona. Yang pertama itu ada moral knowing. Dalam kasus ini,
Tindakan nyatanya, fakta kasus UI-nya, yaitu pelaku tahu tindakan itu salah, terbukti dalam permintaan maaf saat viral, namun gagal menjadikan pedoman rem sebelum mengetik. Yang kedua ada moral feeling, di mana pada kasus ini krisis empati itu parah sekali, menjadikan 27 korban sebagai objek hiburan kelompok tanpa sedikit pun mempedulikan trauma psikologisnya. Dan yang ketiga ada moral action, di mana terjadi bystander effect, yaitu pembiaraan. Tidak ada yang menegur, mayoritas diam atau ikut merespon dan menormalisasi perilaku amoral. Jadi di dalam kasus ini, dengan teori Thomas Likona, semua itu gagal. Terjadi keruntuhan total pada ketiga pilar moral secara bersamaan di balik tameng ruang digital tertutup. Lalu dalam kasus ini bagaimana solusi dan strateginya? Yang pertama itu menurut saya sanksi tegas, yaitu drop out. Penegakan hukum maksimal bagi pelanggar berat untuk menciptakan efek jerah dan bukti kebijakan zero tolerance. Yang kedua ada mengoptimalisasi Satgas PPKS. Penyelidik itu harus objektif, transparan, serta pemberian pendampingan psikologis penuh berpihak kepada korban. Dan yang terakhir ada edukasi dan intervensi teman sebaya, itu dengan cara membudayakan keberanian menegur, speak up di dalam grup chat maupun di dalam forum terbuka, dan mewajibkan literasi etika digital dalam kurikulum. Menurut saya solusinya itu harus menyeluruh, dari sanksi pamungkas di puncak, perlindungan korban di tengah, maupun hingga edukasi akar rumput di dasarnya. Dalam kasus ini, refleksi pribadi saya yaitu yang pertama itu kepintaran itu nggak cukup tanpa empati. Kedua, etika kita di dalam grup chat tertutup itu adalah cerminan paling asli dari karakter kita di dunia nyata. Dan yang terakhir itu komitmen aksi, di mana menurut saya tuh harus bertekad memutuskan rantai percakapan toksik dan menerapkan rasa hormat baik secara tatap muka maupun daring ya. Baik, kita sudah di penghujung presentasi kali ini. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu ruang maya itu bukan zona bebas moral. Jadi pada kasus pelecehan verbal yang dilakukan mahasiswa FHUI pada kali ini itu menunjukkan bahwa keruntuhan total pada ketiga pilar moral yang Thomas Likona sampaikan, yaitu moral, knowing, feeling, dan action bersamaan di balik tameng ruang digital tertutup. Dan aturan kesopanan dan hak asasi manusia itu tetap berlaku mutlak. Pendidikan karakter itu bukanlah sekedar tahu apa yang benar, melainkan melakukan yang benar ketika tidak ada seorang pun melihat. Jadi mari kita ciptakan bersama ruang digital yang aman dan lingkungan kampus yang beretika. Sekian presentasi pada kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.